Mulia karena kita sedang zikrullah ya, melalui kajian-kajian, baik melalui kajian terhadap ayat-ayat Allah berupa Al-Qur'anul Karim maupun terhadap hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk juga kajian terhadap fatwa-fatwa para ulama. Mudah-mudahan semua rangkaian itu menjadi bagian daripada amal ibadah kita, bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, pada malam ini, malam Sabtu, mungkin di pekan pertama di tahun baru, di tahun 2025. Nyambung karena uraian sebelumnya bahwa pergantian tahun bagi kita tentu memiliki makna yang mendalam, makna yang yang sangat berarti, yaitu menjadi momentum bagi kita semua ya, menjadi bahan refleksi, menjadi bahan renungan sekaligus mengevaluasi terkait dengan perjalanan hidup kita, perjalanan ibadah kita, perjalanan keimanan kita ya. Dan kita tentu berharap mudah-mudahan di tahun 2025 ini perjalanannya semakin baik. Perjalanannya selalu menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekedar mengingatkan bahwa ayat yang sudah disampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu Quran surat Al-Hasyr ayat ke-18. Allah mengingatkan kepada kita semuanya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Ini pesan dari Allah, seruan kepada orang beriman agar senantiasa takwa kepada Allah. Wala tangdur nafsum ma qaddamat, dan hendaklah setiap pribadi, setiap diri memperhatikan apa yang sudah terjadi masa lalu. Untuk apa masa lalu kita perhatikan? Kejadian masa lalu, sepak terjang pada masa lalu hendaklah menjadi bahan evaluasi ligot untuk mempersiapkan masa depan. Esok maksud nama, tetapi dalam tafsirnya ligot itu maknanya adalah akhirat, untuk persiapan masa hidup kelak nanti di yaumul qiyamah atau akhirat. Nah, ini dalam konteks ilmu manajemen disebut dengan ayat perencanaan, di mana setiap muslim itu perlu merencanakan sesuatu sebelum melakukan sesuatu. Di tahun 2025, maka bagi seorang muslim mesti merencanakan kira-kira apa saja yang harus kita lakukan di tahun 2025 setelah mempertimbangkan apa yang telah terjadi, apa yang telah kita lakukan di tahun 2024. Kalau kita mau jujur, apakah banyak taatnya atau banyak maksiatnya? Tentu bagi orang beriman di tahun 2025 perlu diperbaiki, direncanakan. Yang kita melakukan kemaksiatan, kita tentu minta ampun kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah, banyaklah beristighfar. Ketika ada kebaikan, kita lanjutkan kebaikan itu. Nah, oleh karena itu sangat penting dalam proses perencanaan mengisi waktu demi waktu di tahun 2025 supaya tidak kecolongan lagi. Kalau mau jujur, apa yang telah kita hasilkan di tahun 2024 ini? Kalau kita mau menimbang secara lahiriah dunia, sudah terhimpun berapa miliar? Sudah terhimpun berapa juta? Kalau secara ilmu, telah dapat ilmu apa saja?
Kalau terkait dengan amal, amalan jagoan apa yang telah kita lakukan di tahun 2024? Nah, itu kita evaluasi. Di dalam merencanakan di tahun 2025 ini, agar perencanaan itu baik, maka perlu memperhatikan beberapa hal, Bapak Ibu. Suatu rencana itu dikatakan baik bila pertama didasarkan pada keyakinan apa yang akan dilakukan itu adalah baik. Ya, jadi rencana di tahun 2025 Ibu Bapak mau mengerjakan apa? Mau mengamalkan apa? Agar perencanaan itu baik, pastikan yang direncanakan itu adalah baik. Yang akan Bapak Ibu amalkan kita semua itu bahwa itu baik. Pastikan dulu, baiknya bukan menurut akal pikiran kita semata-mata. Yang tidak kalah pentingnya, baik buruknya itu adalah menurut Allah. Kalau saya berbuat itu di tahun 2025, baik gak menurut Allah? Atau tidak? Gitu. Jadi ukurannya itu adalah bagaimana menurut Allah baik, bagaimana menurut Rasul itu baik. Itu pertama. Jadi sebuah perencanaan yang baik di tahun 2025 ketika kita buat program, ketika kita buat suatu kegiatan, pastikan program itu, kegiatan itu adalah baik menurut Allah dan Rasulnya. Baru yang ketiga, baik menurut pertimbangan akal kita. Ya. Itu pertama. Yang kedua, pastikan apa yang akan kita lakukan di tahun 2025, program atau kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2025 itu adalah sesuatu yang memang mengandung manfaat banyak. Bukan hanya sekedar baik, tapi banyak gak manfaatnya? Saya punya program ini, saya punya program itu, saya punya kegiatan ini, saya punya kegiatan itu, saya mau melakukan ini, saya mau melakukan itu. Ukur manfaatnya untuk diri saya apa, manfaatnya untuk keluarga apa, manfaatnya untuk masyarakat apa. Jadi pastikan apa yang kita rencanakan itu harus banyak mengandung manfaatnya. Ya. Itu yang kedua, sebuah rencana itu baru dikatakan baik apabila mengandung manfaat untuk diri, keluarga, bahkan masyarakat, termasuk juga agama di dalamnya. Yang ketiga, suatu rencana itu dikatakan baik bila rencana itu didasarkan kepada ilmu dan juga didasarkan kepada pengalaman. Ya, jadi harus punya dasar ilmunya. Karena Allah sudah mengingatkan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Tidak boleh kita ikut-ikutan. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu itu harus punya dasar pertimbangan ilmu. Benar salahnya satu amalan didasarkan pada ilmu itu. Ya, termasuk juga pengalaman. Menurut pengalaman ini ada manfaatnya atau enggak. Bisa jadi ada amalan yang sama tapi menurut manfaatnya ya tidak begitu banyak misalkan ya. Nah, kenapa kita perlu mempertimbangkan masalah perencanaan itu sampai sedetil itu? Karena Rasul mengingatkan kita, idza aradta an taf'ala amron, apabila engkau mau menghendaki sesuatu, apabila engkau mau melakukan sesuatu, ya, patadabbar akibatahu, maka pikir-pikir akibatnya. Jadi kalau seorang muslim merencanakan sesuatu, mau melakukan sesuatu, mau berbuat sesuatu, ya, maka patadabbar akibatahu, pikir-pikir dampaknya apa. Fa in kana khairon famdi, andai kata rencana itu yang akan dilakukan itu adalah kebaikan, famdi, ambil, lakukan segera mungkin. Ya. Wa in kana syarron, apabila suatu rencana, suatu pekerjaan, suatu amalan itu berdampak tidak baik, baik berdampak buruk pada dirinya, berdampak buruk pada keluarganya, ataupun berdampak buruk pada masyarakat, pangtahi, segera cegah, hindari, jauhi sementara. Ya, jadi sebenarnya konsep perencanaan dalam Islam itu sudah diajarkan sama Rasulullah SAW. Apapun yang akan kita lakukan, pikir-pikir dampaknya.
Andai kata baik dampaknya, maka segera itu lakukan. Andai kata buruk dampaknya, maka sementara tangguhkan. Ya, seperti hadis dalam riwayat Ibnul Mubarak. Contoh lah ya, kita aplikasinya. Di dalam proses perencanaan itu harus intinya mencari dan menemukan jawaban atas beberapa pertanyaan. Contoh, apa yang kita rencanakan dalam hidup 2025? Satu, pertanyaannya, apa tujuan hidup kita? Itu pertanyaan pertama, apa tujuan hidup kita? Nah, kita dalam rangka menjawab meletakkan tujuan. Tujuan itu sesuatu yang ingin dicapai. Tujuan tuh. Apa tujuan nikah? Apa tujuan kerja? Apa tujuan kita ini misalkan membantu orang? Apa tujuan kita mengadakan majelis taklim? Semua tujuan itu dalam perspektif ajaran Islam harus dikemas dalam bentuk semua aktivitas itu dalam rangka mengejar ridho Allah. Pastikan itu. Saya berkeluarga, dengan keluarga itu mudah-mudahan bisa mengejar tujuan utamanya, yaitu mencari ridho Allah. Saya bekerja, maka tujuan akhirnya adalah untuk mencari ridho Allah. Saya usaha, tujuan akhir dari usaha adalah untuk mendapatkan ridho Allah. Karena tidak ada tujuan yang paling utama dan istimewa dalam ajaran Islam kecuali tujuan hanya satu, untuk mengejar ridho Allah. Kenapa ridho Allah? Waridwanum minallahi akbar. Karena keridhaan Allah itu adalah lebih besar dari segala apapun dalam hidup ini. Karena ridho Allah itu menjadi sumber kebahagiaan. Ridho Allah itu menjadi sumber ketenangan. Ridho Allah itu menjadi sumber kesejahteraan. Ya, ini yang paling penting. Maradhatillah. Jadi orientasi hidup kita itu dalam kerangka mencari ridho Allah. Contoh ya, seorang suami mencari nafkah, pastikan terlebih dahulu ini dalam rangka mengejar ridho Allah. Yakinkan bahwa seorang suami sedang menjalankan perintah tugas dari Allah. Seorang istri juga sama, melayani suami, mendampingi keluarga, ujungnya adalah dalam rangka menggapai ridho Allah. Saya capek nyuci, saya capek melayani, niatkan ibu dalam rangka mengejar ridho Allah. Ya. Mendidik anak, merawat anak, ngantar anak, menyiapkan makanan untuk anak, niatkan semuanya dalam rangka mengejar ridho Allah. Siapa tahu kebahagiaan itu melalui adanya layanan-layanan tersebut. Sama juga misalkan ya pengurus umat di situ, ya, pimpinan umat di situ juga sama. Ya, mencari ridho Allah melalui melayani umat. Nah, ini yang paling penting dalam hidup kita ya. Apa tujuan hidup kita? Sekali lagi, bagaimana kita meletakkan Allah sebagai tujuan segala-galanya. Ya. Ghayatul haya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang harus kita lintaskan dalam pikiran kita, lintaskan dalam hati kita. Ya. Setiap saat apapun yang kita kerjakan, bagaimana ujungnya adalah agar Allah ridho kepada kita. Nah, keridhaan Allah itu bisa tercapai. Nah, turunannya bagaimana cara mencapai ridho Allah itu? Tentu tadi dengan cara takwa kepada Allah. Makanya Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dengan cara takwa kepada Allah lah, insya Allah Allah akan meridhoi kita. Takwal ilahi madaru kulli sa'adah. Takwa kepada Allah itu merupakan sumbernya ya dari segala kebahagiaan, segala kebaikan ya. Nah, di dalam proses takwa itu tentu yang diperlukan ada 3 hal untuk mencapai puncaknya ketakwaan. Pertama apa? Iman. Ya, perkuat iman. Yang kedua apalagi? Ilmu.
Karena ilmu akan memperkuat iman, akan mengantarkan yang ketiga adalah amal. Dan amal yang didasarkan pada ilmu dengan iman, itulah hakikat ketakwaan sebenarnya. Jadi takwa itu lahir dari orang yang sudah beramal soleh. Di mana beramal soleh itu kuncinya adalah ada iman, ada ilmu. Ya, iman dengan ilmu melahirkan amal soleh. Amal soleh itulah hakikatnya yang disebut dengan takwa. Maka ada istilah takwa itu apa? Melaksanakan perintah Allah. Kenapa dia melaksanakan perintah Allah? Karena mengimani Allah. Takwa itu menjauhi larangan Allah. Kenapa itu dijauhi? Karena perintah dari Allah agar manusia menjauhinya. Contoh ya. Kenapa tidak makan babi? Kenapa tidak minum khamr? Bukan tidak ada uang untuk beli daging babi, bukan tidak ada uang untuk membeli khamr, ya, bukan masalah enak atau tidak enaknya, tetapi lebih disebabkan Allah melarangnya. Kalau misalkan, kenapa kamu tidak minum khamr? Gak doyan, gak jadi ibadah. Tapi kenapa kamu tidak minum khamr? Saya dilarang oleh Allah, jadi ibadah. Kenapa kamu tidak makan babi? Gak doyan, gak jadi ibadah. Tapi kenapa kamu tidak makan babi? Dilarang sama Allah, jadi ibadah. Kenapa? Itulah ketaatan kepada Allah. Jadi makan daging babi itu bukan karena disebabkan adanya cacing pita yang berbahaya bagi tubuh, bukan. Tapi lebih disebabkan ketaatan kepada Allah. Taat kepada Allah itu dua. Pertama, menjalankan perintahnya, lakukan. Yang kedua, menjalankan larangannya dalam bentuk menjauhi dari perbuatan larangan itu. Itu taat. Bagi seorang wanita yang sedang dalam keadaan suci, maka sholat menjadi kewajiban, perintah. Bagi seorang wanita yang sedang datang bulan, ya, datang bulan yang rutin, maka meninggalkan sholat itulah ibadah. Kenapa? Dilarang sama Allah. Ya, jadi ibadah itu ada yang berupa pelaksanaan perintah, ada yang meninggalkan larangannya. Gitu. Nah ini ya, jadi takwa itu seperti itu. Jadi untuk mencapai mardhatillah itu ya dengan ketakwaan. Nah, untuk mencapai kepada ketakwaan yang sempurna, maka setidaknya perlu tersusun pertama iman, yang kedua ilmu, yang ketiga akan melahirkan amal soleh. Nah, berbicara amal soleh, ya Allah sudah mengatakan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 115. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang menghendaki pertemuan dengan Allah. Nah, siapa yang menghendaki bertemu dengan Allah? Maksudnya apa? Siapa yang menghendaki kebaikan dari Allah, pahala dari Allah, falyamal amalan sholiha, maka beramal dengan amal soleh. Apa bedanya amal baik dengan amal soleh? Kalau amal baik, amalan yang bermanfaat, tidak berbahaya, kebaikan, ada kebaikan di situ. Tapi motivasinya bukan dasar prinsipnya iman secara umum, tapi lebih kepada kebaikan universal. Sedangkan amal soleh adalah satu amalan baik yang dilandasi dengan iman. Itu bedanya. Kalau amal kebaikan, misalkan orang kafir menolong orang yang kena bencana, baik tidak? Baik, tapi tidak dikatakan amal soleh. Kenapa? Karena amal soleh berangkatnya bukan dari semata-mata kemanusiaan, tapi berangkat dari iman. Kenapa menolong orang? Allah menyuruhnya. Jadi di situ ada ketaatan kepada Allah, ada unsur kemanusiaan. Tapi kalau amal baik umumnya adalah nilai-nilai kebaikan yang sifat universal, yang motivasinya bukan masalah iman, tapi lebih kepada si kemanusiaan. Ya. Makanya dibedakan amal soleh, amal kebaikan. Yang kedua, amal soleh itu bisa lahir, bisa batin. Sedangkan amal kebaikan umumnya adalah sifat lahiriah. Nah, makanya getaran batin hati, lintasan hati itu termasuk satu amalan, amalan bil qalbi. Kemarin malam Rabu dibahas ya, mensyukuri nikmat Allah harus menggunakan nikmat Allah sesuai dengan keinginan Allah. Cara menggunakannya bisa dengan hati, artinya hati menerima itu sebuah nikmat datang dari Allah, ikhlas menerima apapun yang Allah berikan, jumlahnya berapapun yang Allah tentukan.
Yang kedua dengan cara lisan, di mana lisan mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung pujian kepada Allah. Dan yang ketiga dengan cara anggota tubuh kita dengan lahir kita. Terkait materi, gunakan materi demi kepentingan agama Allah. Terkait dengan jiwa raga, gunakan jiwa raga untuk membela fisabilillah juga ya. Nah, jadi pamangkana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihah. Siapa yang menghendaki kebaikan dari Allah, maka beramalah dengan amal soleh. Dan memang hakikat kita hidup di dunia ini ya, dihidupkan maupun dimatikan, intinya adalah untuk diuji oleh Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Manusia diciptakan, dihidupkan untuk diuji sepanjang kehidupan. Diwafatkan juga diuji oleh Allah. Ayyukum ahsanu amala, mana amalan yang terbaik itu ya. Ya, kemudian dalam Quran surat Al-Qasas Allah menegaskan wa ahsin kama ahsanallah. Hendaklah setiap manusia itu berbuat baik seperti Allah berbuat baik kepadamu. Jadi ini perintah dari Allah, berbuat kebaikan itu, amal soleh itu diperintah sama Allah ya, seperti hanya Allah berbuat baik. Baik, dalam konteks 2025 yuk kita sama-sama sekarang. Intinya adalah turunan dari tujuan hidup mencapai ridho Allah itu kita harus menyiapkan diri beramal soleh. Pertanyaannya, amal soleh kepada siapa? Pertama, amal soleh kepada Allah. Mari kita sama-sama rencanakan amal soleh apa? Amal soleh apa yang akan kita lakukan di tahun 2005 dalam rangka memperkuat hubungan kita dengan Allah. Ya. Sholatnya, coba kita ke belakang lagi. Sholat kita di tahun 2024 seperti apa? Apakah mau sama atau lebih rendah dari tahun 2024? Tentu bagi orang yang beriman ingin tadi ya, yarjuliko arabihi tadi untuk mendapatkan kebaikan dari Allah, harus apa? Meningkat sholat kita. Ya mudah-mudahan ya kajian fikih tentang sholat itu intinya bagian daripada upaya ikhtiar kita memperbaiki sholat kita. Tentu kita perhatikan waktunya. Seperti apa waktu sholat kita di tahun 2024, maka kita harus memperbaiki di tahun 2005. Itu hak Allah ya. Amal soleh kita langsung berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jagoan apa? Amalan apa yang akan kita jagokan? Unggulan amalan apa yang akan kita unggulkan? Dalam konteksnya hubungannya kita dengan Allah. Yang kedua, amalan jagoan apa yang akan kita tunjukkan di tahun 2025 dalam rangka memperkuat hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi ada amal soleh langsung berkaitan dengan Allah, amal soleh berkaitan dengan ada hubungannya dengan antar sesama manusia. Kita mulai itu merencanakan amalan apa yang akan kita tunjukkan di tahun 2025 agar hubungan kita semakin baik dengan sesama manusia. Ya. Kita harus tunjukkan di situ. Kita perlu lah ya, 1-2 ya amalan-amalan kita yang berkaitan dengan manusia. Yang ketiga, amalan apa yang akan kita tunjukkan sebagai wujud amal soleh kita terhadap alam semesta. Jadi mendudukan alam semesta, mendudukan tumbuhan, mendudukan hewan, itu harus seperti halnya kita mendudukan kepada sama manusia. Manusia adalah hamba Allah, ciptaan Allah. Pohon juga ciptaan Allah, hewan juga ciptaan Allah. Maka perlakuan seperti apa, sikap seperti apa yang kita tunjukkan dari diri kita kepada alam sekitar kita. Itulah yang disebut dengan hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam. Ya. Baik amal soleh kepada Allah, kepada manusia, kepada alam itu tentukan amalan secara pribadi. Ada amalan yang dibangun dengan basisnya anggota keluarga, ada amalan yang basisnya dibangun bersama-sama dengan jamaah. Yuk kita sama-sama perhatikan, di tahun 2025, amalan apa yang bisa lakukan secara individu masing-masing, baik kepada Allah, kepada sesama manusia. Amalan apa yang akan kita rencanakan ya secara berkeluarga. Ya, secara berkeluarga, baik dalam konteks kepada Allah, baik dalam konteks sama manusia. Coba kita mulai merencanakan tuh, secara individu masing-masing apa tuh peningkatan kita kepada Allah. Secara keluarga, peningkatan kita kepada Allah seperti apa.
Kepada sama juga sama, secara individu, secara keluarga. Maka saya kira penting sekali lah minimal ya di setiap keluarga. Kalau individunya sudah soleh, mudah-mudahan bergerak kepada keluarga. Jadi kita masing-masing menyolehkan keluarga. Berat kalau terlalu menyerahkan ke DKM ya. Nah, kita paling tidak semua keluarga juga membina keluarga masing-masing dulu. Yuk kita targetkan di tahun 2025 ini benahi keluarga masing-masing. Cek anggota keluarga kita, apakah istri sudah rajin ke pengajian atau belum, gitu kan? Apakah sudah sudah punya perhatian kepada tetangga atau belum? Anak-anak kita juga cek kembali, apakah sudah rajin sholatnya atau bukan rajin lagi ya, atau masih ya belat betong gitu kan? Cek kembali sama-sama, apakah anak-anak kita sudah sudah belajarnya ya sudah rutin atau belum. Sedekahnya, yuk kita sama-sama cek kembali, ajak keluarga, ya, beri latihan kepada keluarga, cek kembali bagaimana tentang perinfakannya, tentang perzakatannya, tentang sedekahnya. Ayo sama-sama, bayangkan kalau biasanya bapak cuma 50.000, ditambah kontribusi istri 50.000, ditambah ada anak-anak yang sudah gede 50.000, yang biasa 50.000, jadi 200.000. Itu untuk keumatan lebih jauh lagi. Jadi lihat, kalau kita melihat Nabi, berawal dari Nabi sendiri. Begitu sudah menikah, bergabung dengan Sayyidah Khadijah. Begitu bergabung dengan para sahabat, bergabung juga dengan para sahabat. Jadi Islam ini memang maju itu bersama-sama. Makanya tadi, ada amalan soleh individunya masing-masing, ada amalan soleh bergerak keluarga, satu keluarga, ada amalan soleh kita merangkul masyarakat secara keseluruhan. Nah, kalau kita Islam pengen maju, mau tidak mau, individunya sudah sepakat, intinya yuk amal soleh, kemudian keluarga sepakat, yuk tingkatkan amal soleh kita, amal soleh kepada Allah, amal soleh kepada sama manusia, amal soleh kepada masyarakat secara luas. Kemudian setelah bergerak keluarga, yuk kita sama-sama secara jamaah. Jadi kalau ada orang yang berbuat baik, udahlah stop sekarang ini, jangan disuuzonin terus. Oh pasti ini ingin menguasai, oh pasti ingin janganlah. Justru bersyukur ketika ada orang bergerak, kita jangan ketinggalan rombongan, bergerak gabung dengan rombongan itu. Karena pasti yang terbaik itu mudah-mudahan ditolong sama Allah. Ini penting ya pemahaman ini. Kalau umat Islam masih melototin orang, oh itu pasti ada maunya, oh ini pasti akan ada ininya, oh udah gak akan maju. Terus sekarang rubah pikiran kita, rubah hati kita. Ketika ada bergerak kepada kebaikan, yuk kita sama-sama. Bagaimana kebaikan itu bisa berjalan bersama-sama, ya, saling tolong bahu membahu. Nah, ini gerakan-gerakan yang mesti harus kita saling support satu sama lain ya, dari individu, keluarga dan bersama-sama. Nah, dengan cara apa kita mengerahkan kekuatan kebaikan itu beramal soleh itu? Semangat masing-masing. Yang punya ilmu, kerahkanlah ilmunya. Yang punya harta, kerahkanlah hartanya. Yang punya apa? Yang punya pikiran, keluarkan ide-ide cemerlangnya, ide-ide baiknya. Yuk kita gimana lagi bulan depan? Yuk gimana lagi misalkan tahun depan? Kita isi di tahun 2025, curahkan ide gagasan terbaiknya untuk kemaslahatan bersama. Ya. Kemudian juga apalagi? Ya dengan raganya. Tidak ada ilmu, tidak ada harta, paling tidak dengan raganya. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, jadi mudah-mudahan ya di tahun 2025 ini sedikit bergerak menuju ke arah lebih baik. Cara berpikir kita dulu selalu curiga, sekarang kedepankan, wow, saya harus bagian mereka. Masuk ke dalam gerbong kebaikan. Tinggal nonton aja, jika ada kemaslahatan lanjutkan, jika ada kekurangan ingatkan, jika ada kesalahan perbaiki, betul-betul ada kezaliman tarik diri. Hanya itu simpel sebenarnya hidup ini. Ya. Daripada kita tidak berbuat, daripada kita pun juga tidak uruk rempuk tentang pikiran, tapi yang ada menjelek-menjelekan. Nah, itu kurang bagus ya. Nah, kalau boleh saran, mari kita sama-sama mudah-mudahan dimanapun, kapanpun, niat kita adalah tadi, tujuan hidup kita mencari itu Allah,
turunannya adalah dengan cara ketakwaan kepada Allah. Ya, takwa kepada Allah prinsipnya adalah terhimpun dalam amal soleh. Di dalam amal soleh itu kita rencanakan amal soleh apa menuju Allah, amal soleh apa yang bisa kita lakukan terhadap sama manusia, secara individu, secara keluarga, secara bersama-sama, baik dengan ilmu, baik dengan harta, baik dengan tenaga, baik dengan ide atau pikiran, maupun dengan hal yang lainnya. Insya Allah kita coba mudah-mudahan uraikan satu-satu nanti ya, bagaimana perencanaan-perencanaan ke depan itu supaya kita lebih baik lagi melalui program-program individunya, program-program keluarganya, program-program tentang kemasyarakat secara keseluruhan ini. Nah, mudah-mudahan ya kita melalui forum ya kajian ini, forum forum penggerak Majelis Talim ini sebenarnya salah satu ikhtiar kita dalam rangka menghimpun kekuatan yang kita miliki untuk kebaikan, kemaslahatan yang lebih baik lagi. Jika melakukan seorang berat, jika melakukan dua orang relatif masih berat, tapi mudah-mudahan kalau kita gotong royong bersama-sama, berpikir bersama-sama tentang kemajuan kita, insya Allah jauh lebih baik lagi. Bapak Ibu rahimakumullah, itulah mungkin renungan lanjutan ya dari materi-materi sebelumnya, karena memang fokusnya kita itu bagaimana kita membangun ke depan lebih baik, ya itu intinya. Jadi kita sama-sama mudah-mudahan dengan bergabungnya jemaah ini saling kontrol, saling mengevaluasi, saling mengingatkan, dan juga saling mendorong gitu ya. Itu intinya ya. Kalau sendirian kadang malasnya luar biasa. Sholat aja Bapak Ibu coba kita perhatikan sholat. Kalau sendirian sholat sunnah itu berat. Tapi kalau lagi berame-rame, entah kenapa asal ringannya lebih ringan gitulah. Ada dorongan ringan. Ya, 8 rakaat sunatnya oke itu. Qoblanya 4 rakaat, itu badannya kan. Tapi kalau sholat sorangan, nauzubillahin dzalik ya berat misalnya yang 2 rakaat oke. Itulah mana berjamaah ya. Itulah mana berjamaah. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan ini sangat bersyukur sekali. Kalau saya jujur aja, kadang-kadang dikontrol. Jadi harus ada laporannya Bapak Ibu. Kadang-kadang saya tidak melaporkan. Di target. Ya, saya punya komunitas itu di Kota Bogor itu, bahkan komunitas di tingkat provinsi, itu ada link. Itu dikontrol. Menterangisi aja gitu kontrol itu. Apa yang dikontrolnya? Quran hatam berapa juz? Target 1 sampai 3 juz. Ya, itu kita mah yasin aja kontrol itu ya. Kemudian ya puasanya segala macamnya, bagi saya alhamdulillah dengan bergabung jemaah itu sebenarnya ya bukan masalah siapa bisa tidak bisa, bukan, saling kontrol aja. Jadi saling mengumpat diri, saling mengingatkan diri gitu aja sih, mengingatkan diri gitu kan, tentang baca Qurannya, tentang bacaan bukunya. Kadang-kadang ditanya yang dibaca pekan ini buku apa saja gitu kan, itu saling kontrol juga, ada asiknya juga gitu kan. Ini salah satu ikhtiar juga ya. Nah kemudian untuk bersedekahnya juga ditarget, jadi yang paling tidak sehari itu harus ada yang dikeluarkan ya. Nah, jadi alhamdulillah lah saling mengingatkan ya, walaupun akhirnya bersedekah dengan non materi ya. Selama bisa dengan materi, tunjukkan bersedekah dengan materi, tapi tidak ada materi, paling tidak sedekah apa? Yang paling tidak mengajak sebenarnya, mengajak kebaikan, itu juga bagian daripada sedekah ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja Bapak Ibu rahimakumullah. Sekali lagi mudah-mudahan yuk kita sama-sama niatkan bareng-bareng ya, kita di tahun 2020 ingin memperbaiki kita ya. Ya mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Demikian yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.